Satu-satunya Tuhan yang maha suci tidak berkelamin hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ada kelaminnya, berhala itu. Apa dasarnya sehingga Allah itu maha suci, padahal dia enggak. Tidak ada kelaminnya seperti berhala-berhala yang lain. Tidak ada kelaminnya, itu tandanya. Tidak ada kelamin, penis, vagina, nggak ada. Oke, jadi Yesus adalah salah seorang Tuhan. Ada kelaminnya nggak? Ada. Nah, bukan Tuhan dalam Islam. Ada kelaminnya soalnya. Jadi Yesus salah seorang Tuhan atau salah seorang maha. Ada kelaminnya. Ya. Ada kelaminnya dia. Setiap segala sesuatu yang sangat dituankan. Ada kelaminnya nggak? Iya. Dijawab dulu. Jelas berkelamin. Ya, kalau gitu bukan Tuhan dalam Islam. Tuhan tidak berkelamin dalam. Dia di seorang yang sangat suci atau seorang. Nah, gimana caranya mau dibilang mulia, suci ya maksud gua, tapi nggak mandi. Gimana caranya? Buktinya dia salah seorang pejabat surga. Pejabat. Ada berapa pejabat? Ada berapa pejabat di surga? Ada berapa pejabat? Salah seorang. Oh, gue masak turun dulu ya daripada blunder terus turun dulu ya. Oh, gue masak turun dulu ya daripada blunder terus turun dulu ya. Kita masih ada case ini. Ya, gue masak. Pejabat salah seorang ya. Gue masak. Pejabat salah seorang. Yesus salah seorang pejabat surga. Yesus salah seorang pejabat surga. Iya, Gurunda. Masak. Lu belajar ngomong dulu soalnya belajar ngomong. Saya cek Komal tukang main di YouTube. masak lo dia. Ya. Okay. Gurunda, sinyal. Coba cek lagi Gurunda. Iya, suara saya belum terdengar baik. Nah, alhamdulillah ini Jos. Gurunda pakai kuota atau pakai wifi Gurunda? Cek. Iya, masuk. Lanjut. Pakai wifi, pakai kuota semuanya, tapi nggak ada yang bagus. Udah pakai ini towernya aja, mau kuangkat ke sini aja pun nggak bisa. Ya, suara saya kedengaran bagus nggak? Ini sekarang bagus. Lanjut Gurunda. Belum bisa ya? Oke, dilanjutkan aja dulu. Silakan. Oke, selanjutnya. Kalian banyak kali tapi. Oke, teman-teman, 1.400 yang ada di sini. Ayo, mari berikan impak terbaik kita untuk perjuangan teman-teman yang ada di atas sini ya. Kita. Oke, lanjut dulu. Silakan. Oke, teman-teman, kami umumkan sekali lagi, bentar dulu gue masak. Ada sesuatu yang lagi kami ikhtiarkan. Insya Allah ditunggu kabar baiknya bulan depan atau paling lambat 2 bulan yang akan datang. Kita lagi perang ini dengan kupar-kupar penghujat yang habis ini akan terrealisasi apa yang sedang kita upayakan. Jadi kami di sini bahu-membahu minta tolong kepada sahabat API semuanya, para penonton, para sahabat yang menikmati dialog-dialog kami dan bersatu untuk kami. Yuk salurkan untuk perjuangan kita di rekening ini 75 kali 51770. Nomor konfirmasinya 0857 90 80 1766. Sekali lagi ini ya teman-teman ya, 75 kali 51770 atas nama APII. Yuk ditunggu para ahli sodako. Di sini kita bubukin Oten ya. Lanjut. Iya, suara saya kedengaran. Suara kedengaran enggak ya? Iya, jadi teman-teman sekarang ini saya ada di dalam grup Bendahara Apologet Islam Indonesia, menunggu resi yang sahabat-sahabat kirim melalui Dinda Kores, bukti transfer dari antum semua. Saya ingin memantau langsung 1.400 mata memandang untuk mentransfer seikhlasnya ke nomor rekening Apologet Islam Indonesia demi perjuangan kita. Ini sekarang lagi genting-gentingnya sahabat-sahabat sekalian. Saya lagi ada di Komal Bendahara. Saya ingin melihat, silakan siapa aja yang kemudian mentransfer untuk ke rekening Apologet Islam Indonesia.
Saya pantau langsung nih, saya ada di grup bendahara detik ini, saya ada di grup bendahara. Nanti resi bukti transferannya teman-teman sekalian dikirim ke nomor HP Dinda Kores. Dinda Kores nomor HP-nya ada nggak di bawah? Diketik dong. Ada guru dah nih langsung pes. Teman-teman, Islam lagi berseru, Islam sedang memanggil antum semua. Islam sedang mengajak antum semua. Yuk. Ya, Islam sedang memanggil kita. Islam sedang menyuruh kita. Mari kita bahu-membahu, kemudian sahabat-sahabat sekalian, berikan impak yang baik di antara kita. Yang kita punya, harta yang kita punya, berikan yang terbaik. Berapapun itu silakan. Kita sangat membutuhkan pergerakan kita ini, sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Islam sudah memanggil, saatnya kita buktikan bahwa kita adalah satu di antara miliaran umat Islam yang menginginkan kejayaan Islam. Ingat, yang sedang kita perjuangkan ini, bagaimana bisa memberikan pelajaran, pengajaran kepada penghujat Islam. Dan nanti sahabat-sahabat akan dengarkan hasilnya. Ayo teman-teman, silakan. Saya masih di grup bendahara. Saya pantau sampai labnya selesai. Dan juga untuk supaya perbaikan jaringan saya udah bagus, baru nanti kita akan berdialog dengan teman-teman Kristen. Silakan, saya tunggu. Berikan infak terbaik antum semua. Islam sedang menyeru, Islam sedang memanggil. Yuk, mari bahu-membahu. Silakan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah semua yang sudah berkontribusi. Mantaps. Aku menantikan yang 1.500.000, 2 juta, 5 juta ikhwan. Ayo ke Ahlus Sadaqah Muslim. Kami sudah memberikan yang terbaik, laporan terbaru. Nantikan laporan yang keduanya. Laporan berita baik gitu ya. Mantaps, beautiful. Lanjut. Tunggu ya, aku balas chat dulu. Jadi coba kalian bayangin ikhwannya, ini tipikalnya para penghujat Islam dan pembenci api gitu ya. Mereka kuar-kuar anjir. Sebelum mereka jenaka dan macam badut gitu, mereka kuar. Gurunda harus jual HP Samsungnya buat beli kuota. Cek. Gurunda gak ada wifi, gak pakai wifi di sana Gurunda harus jual HP. Bang Zuma nampaknya ini. Burhanuddin. Bang Zuma menggantikan Barakallah fi. Ya, ini Sukmawati, barakallah. Terima kasih banyak, Masya Allah, subhanallah. Terima kasih semuanya teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Wintoro, Edi Sopian, antum semua luar biasa, Masya Allah. Lanjut lagi, saudara-saudara, silakan. Ya, jadi banyak kabar-kabar menarik ya. Bahkan ini terbaru, Edis versus Pak Bom Bom dan kawan-kawan. Seru-seru. Nah itu tim pengawas mau nyampein. Assalamualaikum Kanda Peta Lembu. Udah monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol. Kagak, gue dipanggil. Cek. Saudara, Katuranggan di YouTube, thank you, barakallahu fiik. Lanjut, sahabat-sahabat semuanya, silakan. Ya, silakan pengawas. Ya Peta, ayo isi Peta. Sepatah dua patah kata dari Dewan Pengawas dan juga Pak D. Kaget bos si Kores. Makanya kalau ada dia jangan pakai headset. Kuping. Trauma. Kena dari dulu. Oke, biarkan saya ngomong. Kalau nggak kalian ada lagi mau dibicarakan. Lanjut biar saya monitor. Oke. Lanjut Pak Peta, apa ini si Kapir? Pak Peta lanjut Pak Peta. Diam dulu Kapir. Pak Peta lanjut.
Jadi baik. Assalamualaikum Yesus warahmatullahi diutus Bapa dari wabarakatuh. surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Saudara Saplandi. Saya hanya Terima bisa kasih Saudara menyampaikan- Saplandi. Lanjut. Saya hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kita semua, para netizen yang ada sekarang mau berkorban untuk agama Allah. Iya, tanpa persatuan, tanpa kekompakan, tidak ada artinya kita semua ini. Tapi Masya Allah, dengan saudara-saudaraku semua di API ini, tetap bersatu padu untuk berjuang bersama. Tanpa pamrih, tanpa kendala, tanpa kenal waktu, walaupun dihujat bagaimana tetap kita harus maju ke depan. Tantangan ke depan kita masih panjang. Kita harus bersatu, jangan sampai ada persoalan-persoalan yang hanya sepele membuat kita bisa retak. Persatuan kita bukan lawan kita sesama muslim, tetapi yang seperti yang disampaikan Gurunda adalah oteng-oteng yang menghujat Islam, menghujat Nabi kita, menghujat Allah kita, menghujat kitab kita. Itu yang kita lawan. Untuk sama Muslim, hindarkanlah rasa permusuhan di antara kita. Kita bersatu, kita bersatu padu untuk menatap masa depan. API ini insya Allah akan menjadi sebuah yayasan yang sangat besar kalau kita bersatu di dalamnya. Iya. Antum-antum semua ini yang ada di sini adalah pejuang-pejuang jihad. Kita tidak perlu ke Palestina, tidak perlu kemana-mana. Kita duduk di sini dengan menyuarakan kebenaran, hak Islam itu adalah benar. Itu adalah pejuang yang sangat luar biasa. Itu harapan saya. Dan khusus untuk Gurunda itu, saya tadi langsung keluar waktu Julius tayangkan itu, waktu dia datangi Logika. Bisa ditanya Gurunda. Saya telepon beliau, saya menangis. Apa yang saya katakan sama beliau. Sungguh mulia hatimu Gurunda. Orang yang selama ini mencaci keluarga kamu, kamu sendiri, kamu dengan ikhlasnya datang untuk memberikan santunan, untuk memberikan semangat. Tapi apa? Di antara 1.000 manusia yang ada, belum tentu ada seperti semulia hatinya Gurunda ini. Luar biasa. Kita harus salut punya pemimpin seperti beliau ini. Masya Allah, Masya Allah. Itu aja sih. Saya nanti kalau nanti nangis lagi. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pengawas. Mana Pak Denny? Ya, jadi begitulah teman-teman ya. Banyak yang bertanya. Dinda Kores. Cek. Ya, Bang Zuma, silakan Bang. Itu live Semangat Gurunda.
Musa juga pernah. Musa juga pernah kok Iya, jadi kudus. semua nabi-nabi yang kudus disebut pejabat surga. Ya udah Dan rame-rame lah jadi pejabat kita. Pak Tabibel mencatat Ada eselon setiap nggak? nabi yang Gua suci. masa. Kan jadi pejabat tuh ada eselonnya nggak? Eselon 1, eselon 2 gitu. Anggap saja, jangan kutunjukkan kau orang intelek ya. Lah kan aku nanya, pejabat itu kan ada tingkatan, betul nggak? Pejabat itu semua Iya. sama rata atau ada tingkatan? Ada dari rendah hingga tertinggi. Sama, Nah, ya udah. Pejabatnya korup nggak ini? Yuk, akhir Rizal, jazakallah khair. Pertanyaan saya gini, kan kalau bagi kami kan Yesus kan seorang yang diutus dari surga Bunda Meli, jazakallah khair. untuk menjadi Tuhan dan Kristus atau untuk menjadi maha pemimpin dan Itu kalau jadi pejabat berapa periode? ya menjadi Tuhan ya. Jadi Yesus diutus menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, adakah Hamba Allah, jazakallah khair. ya Yesus dia saya bilang saya bolak-balik kok nggak Mana paham? lebih Yang nyuruh Yesus jadi Tuhan tuh siapa sih? Iya, siapa lebih tinggi Yesus pangkatnya, lah. Yesus atau Kores? Yesus lah Kalau misalnya apa dia ngelantik dirinya sendiri, ngapain kayak begitu? Yesus Tinggal ngomong lah aku yang lah Tuhan kelar. ditetapkan dari surga. Nah yang di sorga ini yang netapinnya siapa aja gitu loh. Lu tuh gimana sih yang netapinnya siapa aja? Bapaknya Yahweh Yahweh netapin dia jadi Tuhan. menjadi maha pemimpin. Terus Yahwehnya ini jabatannya apa? Kok bisa netapin orang jadi Tuhan? Jabatannya apa Yahweh ini? Yahweh itu kan dialah Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi. Ngapain dia butuh Tuhan yang lain? Ngapain butuh Tuhan yang lain ini Yahweh ini? Nggak bisa dia sendiri. Tuhan artinya maha pemimpin. Kenapa gue di video call? Jadi Tuhan artinya maha pemimpin. Jadi kalau Tuhan artinya penguasa, maha Tuhan artinya maha penguasa. Tuhan artinya maha pemimpin. Kalau Yahweh Tuhan maha pemimpin juga. Ngapain maha pemimpin melantik maha pemimpin yang lain? Buat apa? Pemimpin tertinggi. Iya, dilantik sama Yahweh. Yahweh ini apa jabatannya? Yahweh lah maha pemimpin tertinggi. Oke, terus kalau Yesus apa? Yesus kan utusan. Katanya Tuhan tadi. Tuhan kan maha pemimpin, bukan tertinggi. Di Indonesia pejabat negara atau tuan ada yang rendah hingga tertinggi. Di Indonesia. Jadi ada Tuhan tertinggi, ada Tuhan rendah, gitu maksudnya. Jadi Indonesia dari yang rendah atau tertinggi ada tuan terendah atau penguasa terendah hingga penguasa tertinggi. Nah, Kalau di Kristen? di surga ada maha tuan terendah, maha tuan tertinggi atau maha penguasa terendah hingga maha penguasa tertinggi. Jadi, Yesus yang mana? Yesus kan maha penguasa nomor 2 di surga. Terus yang penguasa terendahnya siapa? Ya entah siapapun itu. Lo gimana sih? Terus lu ngomong dari tadi ngapain? Jadi gini, apa komposisi daripada pejabat surga itu harus Lu bahas maha Tuhan tertinggi sama maha Tuhan terendah. Tiba-tiba ada maha Tuhan kedua. Apa mau lu? Maha Tuhan itu namanya Tuhan. Oh Tuhan sama Tuhan beda. Kalau Tuhan sapaan Tunggu. Ya Hiopas gimana? Ini ya, BCA ganggu kalau dia. Tuhan, Baru kita bisa ngobrol jauh. jadi pejabat surga. Baru kita bisa ngobrol jauh. Jadi pejabat surga tertinggi itulah Sang Maha Pencipta itu atau Yahweh. Oke, Yesus ini di bawah Yahweh atau setara sama Yahweh jabatannya? Namanya anak di bawahnya. Oh, di bawahnya dia ini. Oke. Di bawahnya. Oh, di bawahnya dia ini. Oke, sekarang gua tanya, kenapa bapaknya butuh anaknya menjabat? Kenapa? Ya namanya kerajaan surga. Memang kalau kerajaan butuh anak, buat apa anaknya? Kerajaan itu adalah di sana adalah kumpulan para pemimpin yang banyak harus dipimpin. Makanya
pemimpin, yang banyak harus dipimpin. Makanya kalau Tuhan adalah pemimpin, Maha Tuhan artinya Maha Pemimpin. Jadi Ngerti gua definisi yang lu bawakan, gua mencoba mengerti, udah paham di situ. Yang gua pengen tahu, buat apa Tuhan tertinggi bikin seorang Tuhan? Buat apa? namanya memimpin kan dia harus ada. Buat apa? Namanya memimpin kan dia harus ada pemimpin harus, jadi dia namanya pemimpin. Ngapain pemimpin bikin pemimpin kecil? Buat apa pemimpin bikin pemimpin kecil itu? Sama kayak gini. Kenapa presiden Gimana? bikin menteri-menteri? Untuk membantu presiden mengelola negara. Sama saja. Oh, berarti si pemimpin-pemimpin kecil di sorga ini untuk membantu si Tuhan tertinggi, gitu maksudnya? Ya, mengerjakan kehendak bos tertinggi. Tertinggi, gitu maksudnya? Ya, mengerjakan kehendak bos tertinggi. Oh, gua kira tinggal berfirman kerja maka kerjalah, nggak gitu ya? Oh, bukan begitu. Makanya Yahweh adalah pemimpin para pencipta. Kirain bisa sendiri Tuhannya. Oh, di dalam fakta Bibel bukan begitu. Di Bibel itu ada banyak orang oknum-oknum yang Allah, oknum-oknum yang sangat ajaib. Apanya Allah? Opungnya Allah. Apa itu? Oknum atau oknum. pribadi yang Allah. Pribadi-pribadi yang sangat ajaib. Kenapa ya? Kenapa kayak gitu gue masak ya? Jadi karena mereka adalah sangat-sangat ajaib, makanya mereka bisa mencipta. Tapi di antara yang sangat ajaib, Yahweh lah yang paling sangat ajaib. Makanya dia bisa menjadi penguasa atau pemimpin tertinggi. Jadi Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, Allah Tuhan segala Tuhan. Nah. Jadi Yahweh ini menciptakan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ini Tuhan-Tuhan yang lainnya boleh disembah nggak? Kan Tuhan juga. Boleh disembah nggak ini Tuhan-Tuhan yang lainnya? Surga harus ditaati. Sama kayak gini. Semua harus ditaati. Sebab mereka adalah Esa. Harus disembah artinya. Ya, jadi sembah itu artinya Capek dong. Berapa banyak itu yang disembah? Ya, jadi sama kayak gini. Nggak capek? Mentaati pemerintah, ya bukan berarti karena pemerintah itu kan satu peraturan itu dari atas ke bawah. Itu namanya Iya. satu kesatuan. Itu Jadi boleh kita misalnya Kristen nyembah yang ini, yang sana nggak disembah, boleh kayak gitu ya? karena gini loh, sama kayak gini, mentaati pejabat negara bukan berarti beda-beda peraturan camat, beda peraturan gubernur, beda peraturan presiden. Mereka kan satu perintah itu. Bukan macam Ya, berarti sama kayak pejabat di dunia ya, sama kayak gitu konsepnya ya. Makanya kan kalau pejabat dunia, Oh, kalau kayak gitu ada periode dong kalau kayak gitu. Ada pergantian pejabat nanti. namanya pejabat surga itu kan kekal. Itulah perbedaan. Jadi nanti ada yang kekal jadi pejabat, ada yang kekal jadi rakyat kayak gitu. Jadi contoh ya, yang mengangkat atau memecat para Tuhan itu Ada pemecatan Tuhan. Anjir, mantep banget yang agama. Bisa gitu. ada. Sama kayak gini. Lucifer dipecat dari Tuhan, dari pejabat surga, hingga dia disuruh iblis, dimasukkanlah ke gua gelap. Jadi Tuhan dipecat, bre. Iblis dulu adalah ex Tuhan, ex pejabat surga. Ex Tuhan. Ex Tuhan atau ex pejabat surga. Oh udah, akhi opas jasa kalau khair. Coba dicat akhi. Afwan. Jadi iblis dulu adalah ex Tuhan, ya, ex bekas. Iblis dulu tuh mantan Tuhan ya. Dia berapa periode dia? Ya nggak tahu ada istilah periode, tapi yang menantang Yahweh dipecat, dimasukkanlah ke gua gelap. Itu. Jadi iblis dulu. Di mana ini? Ini pemilihan oleh rakyat sorga atau otoriter? Jadi ditunjuk sama pemimpin tertinggi langsung. Yang mana dia?
Ya, Yahweh adalah bos tertinggi. Iya. Ya, namanya kerajaan ya. Gitu. Oh, begitu konsepnya. Karena sudah begitu nggak jelasnya. Ini kerajaan ini kan kalau ada raja artinya ada yang dilindungi, ada yang dilindungi berarti ada bahaya di dalam sorga itu. Ada. Di luar sorga. Iblis kan teroris surga. Iblis teroris sorga. Teroris surga. Berarti nanti di sorga masih ada teror. Iya, di menjelang zaman akhir. Kapan beresnya ini? Ini cerita agama ini kalau masih ada teror di sorga. Iblis masih berusaha merebut kerajaan surga. Itulah Walaupun nanti rakyat sorga yang di bumi sudah di sorga masih ada usaha iblis gitu maksudnya. apakah warga surga sudah penuh atau tidak itu kita nggak tahu. Yang pasti pejabat surga itu musuh abadi bagi iblis. Lu kayaknya kalau ketemu bom digebuk lu gue masak. Serius, digebuk lu kalau ketemu Kristen lain lu. Kenapa? Ya lu ada pejabat sorga, ada Tuhan dipecat, iblis masih ngeganggu orang-orang di sorga gitu. Padahal lu udah hari penghakiman. Dengarkan. Digebuk lu serius. Dengarkan. Hanya pejabat Indonesia yang berkuasa di Indonesia. Hanya pejabat surga lah yang berkuasa di surga. Iya ngerti gua. Namanya juga sorga, nggak mungkin kan pejabatnya dari neraka kan gitu. Cuman posisinya ini ketika di sorga iblis ini masih bisa ganggu orang di sorga, masih bisa dia. Ya nama sama kayak teroris masuk di suatu negara. Jadi masih bisa diteror sama iblis, masih bisa diteror sorganya. Ya artinya kan bukan berarti masuk sampai ke pusat surganya. Kan dari luar mereka. Ya tetap aja yang namanya surga kan kalau di Islam gue masak itu tuh udah nggak ada gangguan iblis lagi. Iblis itu disiksa di neraka. Ini kalau konsep lo iblisnya nggak di neraka, dia masih usil-usil di pinggiran tembok surga lu. Sebelum masa penghukuman. Jadi sebelum masukkan nanti para iblis itu ke neraka, ya iblis itu masih berusaha merebut kerajaan surga. Oh gitu. Nah terus kalau iblisnya sudah di neraka, damai kekal. Ya. Kalau damai kekal ngapain ada pejabat? Biarpun damai kekal, tetapi surga masih memiliki pejabat. Nah, buat apa pejabatnya? Kan udah damai. Ada 144.000 hanya orang Israel yang diangkat menjadi Tuhan atau pejabat surga. Jadi Tuhannya ada 144.000. Anjir kalah Yunani sama Roma bre. 144.000. Tuhan 144.000. Enggak diangkat. Iya pejabat. Tuhan ya. Jadi yang Tuhan bagi kami adalah, yang maha kuasa bagi kami adalah, yang sangat suci bagi kami adalah hanya para pejabat surga. Di luar pejabat surga pasti bukan Tuhan kami. Artinya bukan. Ya, tapi kebanyakan nggak sih yang sucinya itu jadi Tuhan? Kebanyakan bre. Lu Tuhan lu dimasukin grup WhatsApp aja pasti penuh itu, overload. Maaf, kapasitas WhatsApp grup penuh. Hanya para pejabat surga lah yang kami anggap sebagai junjungan, sebagai maha junjungan. Jadi Yahweh sang maha pencipta dialah junjungan tertinggi. Apa nggak kebanyakan junjungan lu 144.000? Kalau kita satu aja cukup satu. Kalau misalnya junjungan di dunia adalah para pejabat negara, ya, maka junjungan di surga adalah para pejabat surga, gitu. Junjungan itu orang yang kita teladani perilakunya gitu. Sekarang kalau lu mau misalnya lu di Indonesia, lu mau meneladani perilaku dari semua pejabat di Indonesia, emang lu nggak pusing? Kan satu perintahnya mereka semua. Ini orang gila dari mana? Dari sorga lah gurunda. Ini. Jadi gini ya,
Assalamualaikum Gurunda. Setiap pejabat negara Waalaikumsalam warahmatullahi. adalah tuan atau penguasa bagi makhluk Waalaikumsalam waras. warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat apa kebanyakan lo jujuan kebanyakan? Dengar orang ini Setiap pejabat surga adalah maha tuan mual, saya sudah atau maha 3 penguasa. kali masuk kamar mandi mual saya. Pusing dengarkan orang ini. Pusing. Udah hilang Gurunda. Kenapa diturun? Tuhan bisa dipecat. Dinaikkan lagi. Tuhan jadi pejabat di sorga banyak-banyak. Iya, naikkan lagi. Tuhannya 144.000. Saja ini mual saya dengar senang. Naikkan lagi. Masa bilang Naikkan lagi, dia naikkan seorang lagi. Tuhan, seorang Tuhan. Naikkan lagi. Udah nggak usah main kiki. Kalian semua kan Enggak, tadi ada orang ngobrol supaya nggak tabrakan. Kan yang penting gantian. Saya kira kalian memiliki otak sehingga saya beranda masuk sini. Kalau sama yang nggak punya otak nggak berani saya. Gimana caranya orang berotak Tuhan jadi pejabat sorga banyak-banyak? Gimana konsepnya? Jadi gini, setiap makhluk waras sadar dirinya adalah hamba di hadapan pejabat negara. Kemudian, Gimana caranya Tuhannya banyak, hambanya satu? Gimana caranya? hamba di hadapan pejabat surga. Atau setiap pejabat negara adalah tuan bagi makhluk waras. Dan setiap pejabat surga adalah maha tuan bagi makhluk waras. Jadi ini persoalan hamba dan tuan ini. Iya, nah sekarang ini Tuhan ada 144.000. Tuhan yang satu nyuruh lu makan di jam 11, Tuhan yang satu nyuruh lu olahraga di jam 11. Terus lu gimana? Olahraga sambil makan. Mereka esa. Mereka esa dalam perintah. Esa. Kayak beras. Semacam mereka adalah satu komando. Namanya esa. Lo kalau satu komando yang namanya prajurit lah, bukan Tuhan. Iya prajurit kan satu komando. pemimpin. Jadi Kayak mana Tuhan di komando sama Tuhan yang lain tuh kayak mana konsepnya gue masak? Hancur. sama aja kayak gini. Kenapa presiden tuan tertinggi, tuan itu tuan artinya penguasa atau pejabat, memerintah para anak buahnya yang juga tuan-tuan. Nah sekarang ini presiden punya menteri ekonomi sama menteri pangan gitu kan? Kan juga Kan udah beda perintahnya. Nggak mungkin menteri pangan ngurusin keuangan atau menteri ekonomi ngurusin pupuk beras. Kan nggak mungkin gue masak. Kayak mana menteri satu suara? ada urusan masing-masing, ada jurusan. Nah itu maksud gua, kan ada urusan masing-masing. Nah ini para pejabat ini yang lu bilang Tuhan ini di jam 11 menyuruh satu hal yang sama. Kenapa? Kan pasti ada punya tupoksi, punya ini kan gini maksud gua. Kalau misalnya Tuhan itu punya jabatan yang sama, punya pekerjaan yang sama, tanggung jawab yang sama, ya ngapain ada 144.000? Aturan kan setiap Tuhan yang lu imani ini harusnya dia punya tupoksinya masing-masing. Berarti kan Punya tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya ada Tuhan tanah, ada Tuhan laut gitu kan, ada Tuhan udara. Kan nanti beda mereka ngatur-ngaturnya kan gitu. 4.000 bagian pekerjaan di surga. Gitu. Nah ini Tuhan ini kan berarti punya 144.000 pekerjaan yang berbeda-beda kan gitu. Aja kayak gitu, nggak apa-apa. Iya gitu nggak. Makanya ini gue mengkoreksi lu bilang ada satu Tuhan Esa, satu komando. Kalau satu komando ya ngapain banyak-banyak? Satu aja cukup kan gitu. Sama kayak gini. Semua pejabat negara Indonesia ini adalah satu komando. Iya satu komando, komandonya mengarah ke siapa? Ke presiden. Presiden kan memberikan komandonya sesuai arahan kapasitas dari menteri-menterinya kan gitu. Iya betul. Nah sekarang kita ke Kristen nih. Di Kristen ada Yahweh, komando tertinggi. Dia nyuruh ke Tuhan-Tuhan yang 144.000 ini. Ya masa ini 144.000 disuruh ngurus sawah barengan? Buat apa banyak-banyak ngurus sawah? Kok mesti bukan cuma sawah urusan di sana? Nah sekarang kalau misalnya ngurusnya macam-macam, berbarengan atau giliran? Coba gua tanya sama lu. Tanya samamu. Waktu banyak menteri di Indonesia ini, kau pusing enggak? Ya kalau satu komando, satu menteri untuk satu sektor ya pusing lah. Ngapain banyak-banyak menteri? Sekarang gini,
tanya sama kau, sekarang faktanya di Indonesia banyak menteri, kau pusing? Banyak menterinya. Kau Tapi pusing? tanggung jawabnya beda-beda. Iya memang, beda-beda. Nah sekarang Tuhan yang 144.000 ini tanggung jawabnya sama atau beda-beda? Beda-beda. Nah kalau gitu, kalau gitu artinya ini Tuhan lu bukan Esa. Esa artinya satu kesatuan, satu. Semua Ya kalau satu kesatuan jangan lu bilang Esa, lu bilangnya peleton Esa artinya atau batalion. Kesatuan. Esa satu kesatuan, banyak yang menyatu. Makanya Nah, kalau banyak contoh misalnya kita ke prajurit ya, misalnya kita ke apa tentara misalnya. Tentara satu kesatuan. Mereka tugasnya melawan musuh, memerangi musuh. Ya udah memerangi musuh aja. Nggak ada yang bangun rumah, nggak ada yang bercocok tanam atau ngurus kerbau, nggak ada. Militer kan masih satu bagian departemen itu. Jadi, Departemen juga ada orang-orang, ada HRD-nya, ada yang ngurus logistiknya. kan aja seperti banyaknya pejabat di Indonesia ini. Nah itu pejabat di Indonesia banyak itu Esa nggak? Namanya Esa itu satu kesatuan, satu komando. Satu komando, berarti pribadinya banyak. Iya. Ya kalau gitu banyak aja dibilangnya blok, bukan satu hakikat kalau gitu. Kesatuan. Jadi ada banyak pejabat surga, tapi mereka Esa. Makanya Tuhan itu Esa. Berarti ada banyak pejabat di Indonesia tapi mereka Esa gitu. Iya. Ya Esa kan mereka Esa. Terus kalau gitu yang banyak apanya? Yang dibilang banyak itu apanya? Pribadinya kan banyak. Oh, pribadinya banyak. Tapi mereka satu komando Esa namanya. Nah, sekarang kalau misalnya pejabat ini makan di restoran, yang dihitung itu hakikatnya atau pribadinya? Kok serendah itu nalar kawan? Karena nggak mungkin lu di restoran orang mesen 10 pribadi tapi dibayar dengan satu hakikat. Nggak mungkin, Bre. Nggak mungkin itu. Semua sekarang gini, ada Apa? jutaan pejabat di Indonesia ini. Ya. Nah, mereka Esa. Bukan berarti mereka sama-sama makan semua. Nah, kalau mereka makan bareng-bareng, mereka bayarnya satu rombongan atau satu hakikat bayarnya? Udah kehilangan arah otaknya. Ya enggak, karena lu kebalik-balik antara hakikat dan pribadi gitu loh. Gak ada hakikat. Semua pejabat surga adalah orang. Orang itu pribadi atau hakikat? Setiap orang kan satu, berarti satu orang. Nah, orang itu hakikat atau pribadi? Orang itu namanya wujud. Iya, wujudnya orang ini hakikat atau pribadi? Gak ada nggak bisa hakikat kabur lu. dalam istilah di sini. Kok hakikat? Lah orang hakikatnya apa orang? Ah? Orang hakikatnya apa? Menurut kolong menjaduk, saya nggak tahu masuk. Bingung dia. Makanya jangan bawa-bawa Esa kalau belum ngerti hakikat sama pribadi. Jangan dulu ke sana gua masak. Orang itu udah pasti makhluk kan? Iya. Makhluk itu hakikat atau pribadi? Aku tanya sama kamu, apa arti hakikat? Dia nggak tahu. Asbun. Kan gue yang nanya di sini. Coba masuk contohkan dulu sama saya hakikat mana? Udah Coba. kalau gue contohin nanti nyontek. Nggak apa-apa, artinya gini, ada situ. Nggak apa-apa, nggak boleh nyontek. Oke, nggak apa-apa. Udah dialog kok, udah di atas live nggak boleh nyontek. Tadi soalnya gini gue masak bawa-bawa Esa. Nah Esa ini kan perkara pribadi kan gitu. Perkara pribadi Esa itu, bukan perkara hakikat. Esa adalah satu kesatuan, bineka. Nah satu kesatuan itu hakikat atau pribadi? Satu kesatuan, bukan hakikat, bukan pribadi. Nah terus apa dong satu kesatuan kalau bukan hakikat, bukan pribadi? Sama kayak gini, aku tanya, apakah pemerintahan Indonesia satu kesatuan? Satu kesatuan. Makanya berarti kan pemerintahan Indonesia ini bukan hakikat atau pribadi? Bukan pribadi. Berarti hakikat. Pemerintahan kok hakikat? Jadi pemerintahan itu hakikat gitu. Ya iyalah pemerintahan itu hakikat. Pribadinya itu presiden. Benar, Kayak gitu konsepnya.
Ya kayak gini aja nggak ngerti gue masak. Udah, Sa, tunggu apa? Bineka, coba jelaskan apa Pip? Bineka Tunggal Ika. Udah gue masak, diam dulu. Kita intermezzo. Nanti ya lanjut lagi gue masak ya. Ya, nanti lanjut lagi. Silakan dari Kores, ada yang mau disampaikan, silakan diulang supaya teman-teman tahu apa yang terjadi. Dan Ya, di sini juga ada Unik Riva Gal Gadot. Assalamualaikum warahmatullahi Unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya buset. Allah. Gua kira apa? Ternyata open cam. Iya tadi itu di komalnya itu ada Irma yang masuk ke komal Edis itu, yang cewek yang sering digadang-gadang Edis bakalan murtad masuk ke Amerika, nangis-nangis dia masuk komal. Tahu dia kalau dia ditipu sama Edis, kata dia kan. ada rekamannya Terus, Uni. Ada di YouTube itu. Yang pertama kemarin dia masuk. Kirim kasih aku. Lu repot kali lu tinggal ngambil di YouTube kenapa sih? Panjul. YouTube yang Kindo. mana? Banyak kali YouTube. Riva MOW punya gua lu cloning. Cuma gua punya gua cuma 2 YouTube kok. Hantu. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan komalnya Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ada Bang Zuma, ada Pera, adikku tersayang, terganteng seluruh alam semesta. Yeay, Iya. aku tersayangnya Unik. Adikku terbandel juga ya, mudah-mudahan. Aduh, ada kera dalam kerangkeng. Siapa itu? Waduh. Siapa lagi dong kalau bukan si Sukijab? Subhanallah. Baik gini ya. Tadi saya dikasih tahu sama Julius, teman sahabat musuh dalam selimut yang suka menganiaya saya ya. Kata Mulut yang tukang bocor, nah gitu dong, Iya. kurang itu. Ada kabar kita dapatkan insya Allah, ada upaya dari saudara-saudara kita, ada tim API yang akan mencoba untuk kembali ya memasukkan kera-kera ke dalam kandangnya insya Allah. Itu luar biasa. Mudah-mudahan kita ya mudah-mudahan Yonatan Nandarungkat semua pindah ke sini ya, mudah-mudahan ya. Yonatan Nandarungkat dia udah ketiduran itu ya. Betulkah seperti itu Adinda Julius itu terjadi? Jawab Res, Bahwa aku lagi rekam. Jelasin Res. Siapa si Logisrot? Iya, betul sekali, betul sekali. Segala omongan besar di masa lalunya dia makan itu tuayannya di saat ini. Sebagaimana ada di foto ini, bukan editan ikhwannya, ini benar-benar foto amatir yang diambil oleh netizen kita dan diberikan ke kita sebagai bukti sah program sukses dari API di awal-awal tahun. Kalau kalian lihat kan, mereka memulai membuka genderang peperangan dengan melaporkan para mujahid-mujahidah terdepan kita, Gurunda, Ukhti Unik Riva dan Ukhti Nora, ngebalik gitu. Dan yang lucu adalah selain koar-koarnya yang nggak terbukti di saat ini ya, mereka yang mulai, tapi mujahidin kita aman, alhamdulillah, Allah lindungi. Sedangkan spionnya mereka masuk kerangkeng gitu. Itu lucu kedua. Lucu ketiga apa? Lucu ketiga terhitung semua mencak-mencak ketika tahu logika gimana nasibnya. Padahal harusnya mereka itu senang, Bre. Karena kan ini muslim sama muslim berantem, kan gitu ya? Kan muslim sama muslim ini yang berantem. Kenapa kalian mencak-mencak? Kok marah-marah? Emang andalan kalian ini? Logika ini andalan kalian ya? Waduh, baru tahu saya andalannya kena kerangkeng. Dan ini baru mulai, Ikhwan. Pin bentar, Pin. Yes. Itu banyak di bawah. Irma suruh ke sini. Teman-teman di-share akun ini ke Irma biar Irma naik ke sini. Mungkin 5 orang kalian share. Irma Unirifa tunggu di sini biar Irma naik ke sini. Insya Allah kalau Irma naik ke sini, mudah-mudahan nanti Irma bisa dapat ilmu lagi dari Kelvin, dari Goldian, dari Gumasa mungkin tentang Tuhan Tuhan di antara Tuhan ya, biar Irma tahu mana benar mana salah ya. Irma kesini tolong dipantau Julius, ada Irma nanti kalau dia mau naik ke atas diterima aja. Aku nggak jadi moderator di komalmu ini. Biar kita kalau Irma naik sini insya Allah view-nya juga melonjak karena dia sedang dipantau banyak umat Islam saat ini. Sekarang ini banyak yang memantau Irma karena Irma terakhir itu hampir ketipu dan hampir dibaptis oleh Edis. Cuman karena akhirnya dia sadar, Masya Allah Irma kembali mudah-mudahan ke menjalani sebagai seorang muslimah mudah-mudahan. Beliau Kasusnya kayak Al-KTP ya, hampir dikibulin sama Edis ya. Ya kalau ini kemarin dia rela sampai mau ke Amerika kemarin. Waduh. Kasian kita ini. Iya. Memang. KTP udah mualaf, Jun. KTP udah mualaf.
Kita tunggu Irma ya, kita tunggu Irma dulu. Oke, kita lanjut. Berarti Julius sama Kelvin logika yang menzolimi Bang Zuma, menzolimi Uni, menzolimi apologet Islam. Sekarang ternyata malah tertangkap padahal dia adalah saksi untuk pelaporan Uni dan Bang Zuma. Dia saksi pelaporan Uni ini. Jika ini saksi pelaporan Uni. Dan Uni bingung. Mainnya jauh banget ya. Ya. Kenapa suaramu kecil, Uni? Oke, kau ganti dulu bentar pakai handset baru. Irma ini siapa ya? Kasihan ini ya, saksinya Tritung masuk. Waduh, gimana ini? Kasihan dong Dosma. Ya, Kemana menurut setahu saya, saksi pelaporan saya itu adalah logika. Setahu saya, saksi pelaporan saya adalah logika dan saya masih bingung apa urusan dia dengan saya. Terkait laporan kepada saya, tuduhan kepada saya, setahu saya ya. Dan ternyata malah saksi saya masuk bui. Itu saya tidak tahu lah, itu urusan dia dengan hidupnya. Oke. Dan apa kira-kira yang harus kita lakukan ini Julius dan Kores? Silakan kasih panduan biar Uni tahu. Karena kalau penyidikan kan nggak mungkin nih ada abang aku, ada guru aku Bang Zuma di sini nih. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah karena kemarin Uni, kalau Uni memantau pergerakan kita semua itu untuk mendukung saudara kita yang terjebloskan ke bui, Ad-Dukhon gitu kan, dalam perjuangannya melawan para penghujat Islam kan gitu. Sehingga kita di sini berjibaku kemarin-kemarin itu untuk mensupport keluarganya, lalu kemudian kuasa hukumnya dan juga operasional dari apa yang dibutuhkan kan gitu. Nah, itu yang kemarin Ikhwan. Nah, untuk kalian yang belum ngeh, sekarang waktunya kita ofensif. Waktunya kita ofensif kembali untuk mengambil apa yang menjadi hak kita. Hak membela iman kita dari apa yang telah dilakukan oleh para penghujat Islam. Kecilin ekonya, netizen bilang kecilin ekonya, katanya kecilin suaranya. Oh iya. Kayak mana dong? Kalau ganti-ganti ini susah ya. Teman-teman terus kecilin handphonenya. Handphonenya dikecilin, diteken-teken gitu Ikhwan. Kalau susah volumenya aja dipencet. Ada biasanya di tombol kanan, kalau nggak di kiri. Gitu Ikhwan ya. Oke, kita lanjut. Nah, udah gitu berikutnya sekarang kita ofensif. Kita akan menciduk satu lagi Ikhwan. Orang-orang yang memusuhi pergerakan kita dalam membela agama Allah gitu. Satu nih udah kita sajikan kepada kalian malam ini secara resmi. Yang kedua nyusul. Nah, untuk menyajikan yang kedua ini kami butuh dukungan kalian baik secara moral maupun finansial. Untuk finansialnya silahkan disalurkan ke rekening tertera di ini, apa namanya ini? BNI, di ini. API. Nah, itu API. yang itu gitu. Nah, kalau udah kalian salurkan ke sana, kalian konfirmasi ke sini Ikhwan gitu. Dan ini adalah pergerakan ofensif, makanya kita woro-woro sangat serius di malam ini. Gitu Mabre, silahkan ke situ. Thank you. Baik, Silahkan, Uni. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dicintai oleh Waalaikumsalam Allah, kita berjuang dengan apa yang kita mampu. Seperti biarkan misal kami belajar lalu mengajarkan kembali. Kami berjuang dengan ilmu yang kami miliki. Antum mungkin berjuang dengan jemarinya, tap-tap layar, share-share komal, dan juga posting-posting ulang insya Allah. Dan insya Allah juga andai ada di antara antum semua yang memiliki kelebihan rezeki ya. Kita tidak butuh jumlahnya 10.000, 2.000, 5.000, itu sudah sangat luar biasa. Kita berharap kita mengumpulkan untuk membantu tim APII agar mereka melaporkan penghujat, karena kita bisa berjuang dalam dua hal teman-teman. Satu, argumen by argumen. Kedua, penghujat kita gunakan fasilitas negara dengan melaporkan mereka ke kantor polisi. Kenapa? Kita para apologet juga siap kok dilaporkan. Artinya kita bertanggung jawab kok. Kita orang yang tidak pernah kabur ke luar negeri. Kita adalah orang yang tetap standby di Indonesia. Kita ketika dilaporkan tidak buru-buru urus paspor. Kenapa? Kita tidak takut, bukan karena kita ini sok benar atau merasa benar. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta alam semesta yang akan membackup
kita, kalau memang kita benar. Kalau kita salah ya kita harus tanggung jawab. Nah, saya mengingat bagaimana kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, lalu kemudian beliau ditawarkan. Saya membaca dalam tafsir bahwa Nabi Ibrahim pernah ditawarkan untuk dilindungi oleh malaikat, tapi Nabi Ibrahim tidak berseru kepada malaikat, tapi Nabi Ibrahim berseru kepada Allah. Sama-sama kita berseru kepada Allah, tetapi Allah menggerakkan hati kita untuk mensupport saudara-saudara kita. Saya berharap teman-teman yang mungkin hari ini menonton, teman-teman melihat bagaimana saudara kita Adokhan yang kemudian beliau dilaporkan dan kemudian diurus secara cepat dan akhirnya masuk penjara. Dan saya tidak tahu bagaimana perkembangan kasusnya. Semoga Allah lindungi beliau. Dan begitu juga dengan Bang Zuma, saya dan juga Ukhti Nora, di mana kami juga dilaporkan dan kami menghadapi itu. Dan untuk kali ini, untuk Gayung Bersambut, mari sama-sama kita juga melakukan aksi menggunakan fasilitas negara melaporkan penghujat yang memang nyata-nyata penghujat. Dan teman-teman, kita butuh supportnya secara moral dan material. Moral mungkin teman-teman yang punya, mungkin ya, kalau kalian pengacara, kalau kalian misalkannya adalah orang yang punya akses apapun, silakan hubungi Kores dan juga Julius atau Goldian. Dan teman-teman silakan Anda bantu kami, mohon dengan sangat untuk mensupport kami dengan menyisihkan sedikit harta bendanya yang mungkin kalau saya mulai dari saya sendiri mungkin ya nanti insya Allah saya transfer 200.000 ke BNI APII dulu, saya baru bisa transfer 200.000 karena ini uang pribadi. Karena kalau teman-teman misalkannya berbicara Uni Rifa cuman ngomong doang ya, cuman ngomong doang nggak bisa. Insya Allah saya juga akan membantu 200.000 misalkannya. Teman-teman silakan dari kantong teman-teman entah 10.000, 20.000. Kita tidak butuh jumlah, kita butuh effort kita bersama. 1,5 500 oten 1.000 Islam. 10.000 saja sudah berapa untuk bisa mensupport saudara kita dari APII melaporkan penghujat-penghujat ini. Karena jujur memang membutuhkan biaya untuk melaporkan para penghujat. Mereka butuh akomodasi dan mereka butuh tentu tidak mudah ya melaporkan para penghujat. Teman-teman, insya Allah saya mulai, insya Allah sebentar lagi saya akan transfer ke rekening APII 200.000. Mudah-mudahan ada yang menyusul mensupport para tim API. Kita punya divisi masing-masing, kita punya tugas masing-masing, kita punya program masing-masing, kita punya, tapi kita bersinergi. Kita adalah orang yang sama, sami'na wa ta'na. Dalam ajaran Al-Quran dan hadis kita sami'na wa ta'na. Tapi kalau berjuang berlomba-lomba untuk kebenaran dan kebaikan, kita sama-sama berlomba. Saya dan Kores akan berlomba-lomba untuk membuktikan bagaimana dedikasi kami kepada umat dan juga kepada para mu'alaf dan juga kepada apologet. Begitu juga untuk kali ini untuk umat. Kalian tersakiti dengan lisan mereka, kami juga tersakiti. Kami melawan mereka dengan perang argumentasi. Antum semua membantu kami memasukkan mereka ke dalam bui. Seandainya, saya berbicara seandainya. Ternyata ada diskriminasi di antara kami bertiga. Ukhti Nora, Bang Zuma atau saya. Wallah teman-teman, saya pribadi. Saya adalah orang yang dari kecil sudah terbiasa hidup pas-pasan dan saya tidak takut ketika maju ke dalam dunia ini karena saya sudah bicara dengan Pera dan Bang Zuma. Saya masih ingat waktu kami di Zoom, kami hibahkan hidup kami untuk agama ini. Kami harus buktikan itu. Jadi kami tidak perlu kabur ke luar negeri, kami dilaporkan. Tapi teman-teman bantu kami juga untuk melaporkan mereka agar mereka juga bisa menikmati apa yang dinikmati oleh Tuan Logi Cerot yang banyak sekali penistaan terhadap Islam dan juga kezoliman dia terhadap kita semua. Kita tidak ada urusan dengan logika. Secara pribadi saya tidak mengenal dia secara akrab, tapi beliau sangat zolim kepada Bang Zuma, menghina istri Bang Zuma yang sudah wafat, astagfirullah, yang membuat kita menangis semua. Menghina saya pribadi yang saya sendiri adalah orang yang bahkan baik kepada dia sewaktu kita tidak ada masalah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia merendahkan kita yang bahkan tidak menjatuhkan dia. Kita marah kepada dia ketika dia menginjak Bible. Kita tidak mau umat Islam itu menghujat agama lain. Kenapa? Kita berusaha untuk mengimplementasikan Islam. Surah An-Nahl 125 dan 126. Kita gayung bersambut. Kita umat yang diizinkan berperang kalau kita diperangi. Bukan memulai perang. Tapi logika justru adalah orang yang terjerumus dalam kezaliman karena miskin dan lapar. Nah jadi teman-teman, APII salah satu lembaga Yayasan Apologet Islam yang selama ini sudah membuktikan dedikasinya akan kembali melaporkan beberapa orang yang insya Allah mudah-mudahan kalian akan senang mendengarkan kabar itu nanti karena kalian mendengarkan orang-orang ini menghina agama Allah. Kami membela agama Allah dengan hujah dan ilmu.
Antum hanya uang 10.000, 20.000, kami tidak butuh. Ya kalau ada yang lebih besar ya itu urusan Allah dengan antum. Tapi kalau 10.000, 20.000 tidak ada batasan. Betul, Perah tidak ada batasan dengan jumlah ya. 10.000, 20.000, 30.000 kita kumpulkan bersama untuk melaporkan para penghujat penista agama Allah. Kita berjuang dengan berbagai macam metode ya. Teman-teman sabar. Serahkan kepada APII, percayakan kepada APII untuk melaporkan mereka. Konfirmasi kemana? Silakan dikirimkan ke BNI nomor yang sudah tertera dan konfirmasi ke WhatsApp Perah, WhatsApp Goldian, WhatsApp Julius, dan WhatsApp tim APII ya. Teman-teman tahu tim APII banyak. Oke, silakan konfirmasi kepada Perah, konfirmasi kepada Goldian, konfirmasi kepada Julius. Seperti itu ya. Mari kita tumbuh bersama. Mari kita bersama. Jul jadikan moderator Jul. Aku mau cek di bawah ada siapa aja Jul. Ya. Oke, ini ada Iqbal kata Bible. Assalamualaikum Dek. Silakan diambil alih lagi Kores setelah itu. Ya. Assalamualaikum semuanya, Gurunda Undriva, saudara-saudaraku semuanya, Masya Allah. Bang Kores buka WA, Udah dibalas dong. Yo, Akhi Iqbal, jazakallah khair. Sudah Akhi Iqbal dan juga yang sudah berinfak melalui Ya jalur Allah. rumnya Akhi Iqbal. Amin. Besok kita Dan lanjut juga lagi. yang lainnya. Amin amin Allahumma amin. Lagi agak Mantap. Ya. Amboy, jam berapa besok buka komal Amboy? Jangan tidur lagi Amboy. Calon orang yang mengakomodir Kalimantan dan sekitarnya untuk APII Bang Iqbal. siap, Masya Allah, siap. Masya Allah. Lanjut, silakan. Besok Iya. Amboy, cepat-cepat kita Amboy, janganlah Iya tidur. kamu Amboy, janji buka jam berapa kamu tidur. Aduh. Insya Allah nanti kita juga sondingkan di Komal Yunantan Nandar. Insya Allah harusnya tadi Julius kasih tahu biar sebelum rungkat kita sondingkan, tapi nggak apa-apa. Insya Allah besok kita sondingkan kembali di beberapa Komal yang kita ada Komal Yunantan Nandar, Komal Kata Bible, Komal Gregorius pagi insya Allah. Komal-komal FVP yang bisa kita sondingkan netizen yang mulai ramai penontonnya itu diantaranya Komal Gregorius pagi, Komalnya Kata Bible sore dan malam, Komal Yunantan Nandar sore dan malam. Insya Allah kita juga akan minta support Ustadz Yusuf PI. Nanti kita akan DM Ustadz Yusuf PI. Udah di DM belum Jul Ustadz Yusuf PI? Belum, nanti. Oke, nanti saya akan coba untuk DM secara personal Ustadz Yusuf PI agar mensondingkan untuk penggalangan dana pelaporan terhadap para penghujat. Teman-teman, ini cara dan upaya kita memuliakan agama Allah. Ketika kita membela agama Allah, kita kedudukan kita yang akan Allah sendiri yang akan meletakkan kedudukan kita pada tempatnya. Kalau niat kita ikhlas, biar Allah yang menggantinya. Karena tentu segala sesuatu dengan niat yang tulus. Insyaallah. Mungkin teman-teman ya orang-orang yang sudah tergabung dalam program kita, program misi juga nanti kita akan sondingkan juga. Insya Allah teman-teman mari sama-sama kita punya program-program yang membantu memuliakan agama Allah dan membantu untuk mempermudah kita berdakwah fi sabilillah seperti ini. Insya Allah dalam waktu 3 hari ini kita akan coba untuk sondingkan. 3 hari dulu kita coba, kita tes, mudah-mudahan terkumpul sampai nanti mungkin sudah ini ya Pera sama Julius, baru kita untuk fokus ke yang lain. Irma, kalau Irma ada di sini silakan naik adekku. Ya, Irma di sini, Irma bisa bertanya tentang agama Islam kepada guru-guru kita. Silakan naik ke sini adekku. Ya Julius silakan diambil alih. Pera. Ya silakan Bang Zuma, ada lagi mau disampaikan? Orang rindu suara Bang Zuma, bukan suara Kores. Oh, Ya, mungkin maaf Pak. Gurunda jam segini padel biasanya. Kalian ngeles aja pun lari dari topik kalian. Iya, saya masih di sini. Gue masak udahan dulu ya, di bawah dulu ya. Itu gue masa itu dari tadi pagi di pinggangnya itu ada digantung kelapa sawit 1 tandan keliling kota, makanya dia kayak gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Dinda Kata Bible, Luni Rifa, Barakallah Fik. Siap Gurunda, Masya Allah, siap Gurunda. Ya kembali. Bangku. Iya Dinda. Iya siap deh. Ini kembali kita
diberikan tugas ya, diberikan tugas untuk membuat netizen bahagia dengan hadirnya para penghujat yang mengakibatkan kita juga hadir di tengah-tengah umat. Jadi para apologet Islam ini hadir dikarenakan adanya para penghujat dari kelompok sebelah yang kemudian senantiasa hentian terhadap baginda, terhadap Al-Quran dan juga terhadap Allah. Tadi saya bersama tim itu mendapatkan telepon langsung dari pihak yang punya wewenang ya, untuk menginformasikan kepada saya sebagai ketua pembina di Apologet Islam Indonesia sebuah kabar gembira, langkah yang sudah tepat dan kemudian strategi yang kita mainkan yang sudah sangat mantap, memberikan informasi yang membuat kemudian kita harus berbangga gitu kan ya. Tinggal informasi itu kita sambut ya, kita sambut karena kita juga punya tim ini bergerak tentu menggunakan beberapa hal termasuk materi. Karena itulah kemudian kami berinisiatif malam ini dan beberapa malam selanjutnya akan menyuarakan kepada netizen untuk mewujudkan apa yang sedang kita perjuangkan ini betul-betul bisa terrealisasi. Satu sudah kita kandangkan, ya ada beberapa ekor lagi nanti yang akan kita kandangkan, dan mulai malam ini kita harus suarakan itu supaya bisa terrealisasi. Ini adalah berita baik karena kita yang dikabari, kita yang diberikan informasi, artinya lampu hijau sudah menyala, saatnya kita berjalan. Untuk itu sekali lagi yang saya sampaikan tadi teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Ini ada baru masuk lagi Saudari Dwi Rahmi. Kemudian ada juga dari sahabat kita atas nama siapa? Ini banyak kalau mau disebutkan satu-satu ya. Ada Mahpus Budi Matondang, terima kasih banyak Bang. Ada juga dari Ardia Sigit Purnomo, kemudian ada dari Lina Widya, ada dari Imron Cumaidi, ada dari Bapak Herman Ibrahim, kemudian ada barusan masuk Muhammad Fauzi, lalu kemudian ada juga dari Wilujeng, kemudian ada Irsa, ada Sultan Arif, sudah langsung hilang terus. Abang, signal ada abang dari bermasalah. hamba Allah. Nah, Aku curiga Bang Zuma nih gantiin kerjaannya Topik nih. Abang, suara abang hilang bang. Ya Bang Zuma gantiin kerjaan Topik guys, supaya ada yang ngurus sawitnya. Ini kok suara Bang Julius? iya ini Bang dari sejak di sini. Suara abang hilang bang. Hilang. Hilang ya. Oke dilanjut aja dulu. Nah saya sementara saya besok mau cari jaringan, beli jaringan di pasar. Ya. Oke. Mungkin abang ini dulu perbaiki signal baru ini. Ya lanjut. Oke. Ya,
izin sedikit abang masuk. Alhamdulillah teman-teman, banyak orang mencoba untuk memframing Uniriva, Perah, Bang Zuma, Goldian, Julius. Kami tidak akan bisa kalian pecah belah. Kami akan bersatu terus sampai kami mati. Saya, Kelvin, dan Bang Zuma adalah orang yang pernah bicara di Zoom. Kami hibahkan nyawa kami untuk agama kami. Itu bukan main-main. Abang saya adalah guru saya. Beliau yang mengajarkan saya supaya saya tetap konsisten, berubah menjadi lebih baik. Adik saya Kelvin adalah orang yang mengingatkan saya selalu, walaupun kami sudah jarang komunikasi karena beliau sudah punya istri. Saya tidak mau nanti ini ya. Jadi jangan ada yang coba untuk memecah belah kami, dan jangan ada yang coba untuk mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang akan menjatuhkan API. Karena bagaimanapun juga saya APII. Saya APII. Saya dibantu APII ketika pelaporan kemarin, ya. Jadi kalian-kalian yang kang layar sedang nonton kami ingin memecahkan saya, Julius, Bang Zuma, Perah, Goldian, percuma. Secara personal, kami tidak memiliki permasalahan. Kami adalah orang yang dari dulu malam nggak tidur sampai pagi. Kami belajar bersama. Wallah, saya tidak akan ikhlas siapapun mencoba memecah belah kami. Demi Allah, saya mencintai Bang Zuma, guru saya, abang saya. Saya mencintai Kelvin, adik saya, Julius, sahabat saya, Goldian, adikku. Walaupun kami sering bertengkar, aku sering baku hantam sama Goldian. Siapapun yang mencoba memecah belah, aku serahkan kepada Allah. Ingat, aku bersama dengan mereka sudah dari dahulu. APII itu adalah lembaga apologet, yayasan apologet. Kami adalah APII. Mungkin kalian lihat, oh kenapa ada program lain? Karena itu adalah hal yang di luar, itu personal. Kami juga punya orang-orang yang kami pengen begini, pengen begitu, program ini, program itu. Tidak ada kami orang-orang yang mungkin kalian lihat jarang berkumpul dengan Bang Zuma. Kami bukan orang yang akan membenci APII. APII ini organisasi yang telah membantu saya. Jadi kalian yang menonton ini, yang di dalam hatinya busuk, iri, dengki melihat kami bersama, demi Allah saya serahkan kalian kepada Allah. Saya akan bersama dengan Bang Zuma, saya akan bersama dengan Perah, saya akan bersama dengan Goldian, saya bersama dengan Julius, saya bersama dengan Iqbal. Iqbal kami berjumpa di TikTok. Kami mungkin belum terlalu kenal lama, tapi melihat girohnya membela agama Islam, kami akan bersama-sama terus. Wahai teman-temanku, saudara-saudaraku, kami tidak akan bisa kalian pecah. Mungkin kalau seandainya ada permasalahan personal itu manusiawi. Ingat, sahabat saja pun ada yang salah paham. Kami manusia biasa, tapi ingat, sami'na wa ta'na itu kami. Kami diajarkan sama Bang Zuma, saya diajarkan sama Bang Zuma bahwa kami harus sami'na wa ta'na. Jadi tolong teman-teman kita fokus lagi untuk menggalang donasi supaya nanti kita bisa melaporkan para penista agama masuk ke dalam bui seperti yang kita cita-citakan. Mohon dengan sangat teman-teman ya, tidak ada kotak-kotak di antara kami karena kami tetap bersama. Siapapun yang berkontribusi semoga Allah balas, dan tolong dikonfirmasi ke WhatsApp Bang Zuma boleh, ke akun Bang Zuma boleh, ke Pera boleh, ke Goldian boleh. Silakan buat teman-teman yang masih mempercayakan hartanya kepada kami untuk kita pergunakan berjuang di jalan Allah. Silakan dikirim ke BNI 77777, 7-nya 1 2 3 4 5 kali 51770 atas nama APII. Ini yayasan lembaga yang sudah ada badan hukumnya. Ya, ini lembaga yang sudah ada badan hukumnya. Silakan teman-teman kita menunggu. Kalau ada yang mau konfirmasi ke saya pun saya terima, nanti saya akan sampaikan kepada APII. Kita mengumpulkan dana ini untuk melaporkan para penista agama seperti yang sudah kita lihat, makhluk ini sudah menuai apa yang dia lakukan, ya. Terlepas dari apapun yang akan kita hadapi, kita para apologet jangan terlalu dikhawatirkan. Insya Allah ada Allah yang akan membela kita, ya. Silakan teman-teman, kita masih menunggu teman-teman. Dalam 3 hari ini kami akan prioritaskan untuk menggalang dana untuk memasukkan para penghujat ke dalam bui, dan kalian akan mendapatkan informasi dalam waktu dekat siapa-siapa yang akan menjadi orang-orang yang kalian lihat fotonya nanti dipublish sama Julius nanti, ya. Julius akan memberikan kabar, Perah dan Bang Zuma, Julius API akan memberikan kabar-kabar yang menggembirakan buat kita semua, di mana kita berjuang dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan tenaga
tenaga kita. Kami baru berjuang mungkin hanya dengan sedikit ilmu kami. Ya, kami mungkin belum berjuang dengan harta kami. Tapi mari kita sama-sama, bukan jumlahnya. Berapapun jumlahnya, insya Allah itu menguatkan kita bersama, melaporkan para penista agama agar mereka masuk ke dalam bukan cuma neraka tapi di penjara, ya, seperti itu. Ya, silakan teman-teman, kita masih tunggu buat teman-teman yang misalkannya yang sudah bergabung bersama aku menjadi kontributor. Silakan, aku menunggu teman-teman semua untuk sedikit banyaknya menyumbang kepada APII untuk agar mereka bisa bekerja maksimal dalam melaporkan para penghujat. Silakan ambil alih Perah, unit tutup camp juga udah malam banget di sini jam 3:11. Insya Allah kita akan soundingkan nanti Iqbal, kita ingatkan ini ya, kita soundingkan Dek. Juga nanti di Komal Yonandar kita akan soundingkan kembali. Besok Insya lagi, Allah. alhamdulillah tadi sudah, alhamdulillah masya Allah. Besok Siap. lagi kita lagi. Setiap live kita akan soundingkan. Silakan diambil alih. Bang Zuma ambil alih lagi Perah sama Goldian. Unik jangan GR, itu bukan tepuk tangan tapi itu adalah suara perkawinan nanti binatang di surga orang gitu. Mantaps. Mantaps, mantaps. Ya Ikhwan, demikianlah. Oh demikianlah. Masih lanjut ya ini ya. Gurunda. Gurunda, arahan Gurunda. Lanjut. Oke, lanjut kita ya. Ini soalnya jaringanku masih kena pol. Besok harus dibeli itu. Lanjut. Pabrik Ini kalau sinyal. seandainya besok ada udah aku pesan besok datang. Katanya sih Alhamdulillah. pakai mobil truk, ngantarnya 3 mobil truk kayak alatnya Soneta Group. Besok diantar ke sini. Mantap Panglima. Live lagi ya. Kita bisa kemudian tantang petenteng lagi. Terasingkan makanya jaringannya. Ini Winslow ini apa? Siapa? Nggak tahu. Apakah hiburan? Jadi apa? Aku nonton video ulangan Gurunda apa itu? Bahala. Sumpah. Itu belum mubahala, itu mubahala bawa keluarga. Tapi itu sumpahnya serem banget Gurunda itu. Horor serius dengernya. Ya itulah. Kok berani-beraninya ya tetap lanjut si Logicrot double gini ya. Doa orang terzolimi itu langsung guys. Jadi jangan macam-macam ya. Dar, langsung Terzolimi gitu itu loh. langsung ke langit, oi. Gila dia. Serem banget serius ya denger ininya. Zolimi Kores kok nggak langsung kebales kok Jul. Kapan aku zolimi Kores? Aku yang dizolimi dia. Enggak, lo dizolimi Bang Kores tapi kok nggak langsung kebales. Ada tuh buktinya. Buktinya udah sakit-sakitan dia. Oh, mungkin ini ya apa namanya mobil, laptop sama HP-nya Julius tuh gara-gara Julius zolim sama gua. Lu minta maaf Jul sekarang Jul. Lu minta maaf sekarang Jul. Sebelum barang elektronik lu hancur yang lainnya. Tanya sama Goldian. Dari sejarah kenalan Kores, siapa yang lebih parah? Apa namanya ya? Tadi mau kemana gua? Mau ke Bali? Belum. Mau apa ya tadi ya? Oh iya. Dan untuk apa ya? Untuk kalian semua netizen, kalian perlu tahu aja, terutama yang para menara syiar, moderator dan juga apologet. Bentar lagi API under Kores akan meluncurkan grup koordinasi terintegrasi dari ujung ke ujung antara apologet, moderator dan menara syiar dalam satu grup. Dan di grup tersebut kita semua akan distribusi informasi serta data serta link live. Jadi untuk semua menara syiar kami memanggil untuk bergabung di grup tersebut. Dan grup ini dipersimpel ya. Kalian nggak ada bicara donasi di sana, nggak ada bicara uang, hanya bicara data dan ilmu. Oke, stay tune aja, nanti akan rilis. Tunggu apa ya? Tunggu invitation dari kami gitu. Yohanes King of the King, kami datang Bang Kores. Mantaps, aku sambut. Tapi jangan kebanyakan, karena rumah aku kecil. Jimen itu Jimen. Oke ya, jadi kita Oh si Jimen itu.
Ya, kita akan nantikan bulan depan berita yang lebih luar biasa tentunya. Kalau si Logi Curot ini kan apa ya, nggak ada nilainya sih sebenarnya. Ya, cuman sampah yang kembali ke tempat. Tapi ketika melihat para terhitung kesel ya, kejang-kejang melihat dia dijeruji begini, ya gue jadi seneng. Jadi bulan depan yang akan heboh, guys. Iya, bulan depan heboh. Nah, sounding kami saat ini itu berhubungan dengan berita nanti yang bulan depan gitu. Karena ini appetizer lah. Grupnya bukan tentang yayasan. Siapa nih? Ukti, ini grupnya nanti tentang moderator, apologet sama menara syiar gitu. Udah saatnya kita berintegrasi gitu. Ya, jadi yang akan didistribusikan adalah ilmu. Ketua Litbang dan wakilnya Goldian. Sejak kapan? Si Goldian ini nebeng mulu program gua nih, gua lihat-lihat nih dari semenjak milad. Dia sejak kapan di Litbang? Nah, ini God, lu tuh bikin program eksklusif, lu tuh bikin program olahraga yang lu mau gitu loh, ya? Di bawah gua BPH. Lu bikin apa ya, turnamen padel kayak apa kayak gitu. Gua BPI. Robert Lele stay tune, Robert Lele pipis kucing stay tune. Diem lu itu di bawah gua ini badan pengurus inti. Dia ngomong apa nih kayak kentut aja nggak kedengeran. Iya, gua badan pengurus inti lu itu. Robert Lele ini salah satu. Oh iya siap, badan pengurus inti. Aduh, Lele berbahaya gue lihat ini. buruan yang bakal seru karena dia badannya besar dan kumisnya panjang. Udah diskusi jangan banyak ngobrol ya. Hah? Wah, kita disuruh diskusi, disuruh kita. Disuruh kita. Siap netizen yang terhormat. Oke, Iwan. Sekali lagi kita gas yang terakhir. Kami nantikan infak fisabilillah kalian untuk pergerakan ofensif kita dalam rangka apa ya? Membalas apa yang mereka lakukan terhadap saudara kita. Gitu. Kita ofensif sekarang. Makanya kami woro-woro serius di malam hari ini. Dan insya Allah nanti kalau Gurunda udah bener sinyalnya, besok kita woro-woro lagi. Tafadol silakan, kalian yang siap untuk berinfak fisabilillah, transfer ke itu rekening yang di atas dan konfirmasi ke nomor yang aku share di bawah. Oke, screenshot aja. Inilah sounding untuk malam ini sebelum kita closing. Gas Ikhwan. Oke. Orang suka ngagetin di kuping, nggak cuma kuping, Ukti. Mungkin untuk terakhir aja Res sebelum kita tutup karena besok kan juga banyak kegiatan ya. Oh iya. Yes. Roy. Kalau untuk bantu logika nggak usah ada donasi, nggak ada yang mau bantu logika, ngapain kita bantuin? Kok bantu Bener logika aja. anjir? Apa ini? Kok ke situ? Kok bantu logika? Kok bisa kepikiran ke sana, Ki? Kita ini sedang ada program ya, setelah Logi Curot itu akan ada yang menyusul dan yang menyusul ini akan membuat heboh guys ya. Tapi sekali lagi karena ini ranahnya penegak hukum, kita tidak boleh ngomong duluan. Kalian nantikan saja siapa yang berikutnya akan menemani Logi Curot guys. Apakah Kores yang akan menemani atau Goldian? Ya, kita tunggu. Bom-bom, bom-bom itu badannya besar guys. Itu kalau Anjir itu kasihan apa polisinya. namanya, lantai bui cekung itu kalau dia tinggal di sana bertahun-tahun. Iya, tapi ada untungnya sih bagi napi yang lain, nanti bisa jadikan badan dia sebagai tempat tidur. Assalamualaikum. Bang Kores, ujungnya 4473 kan? Iya. Wih, akhilase jazakallah khair, mantap. Mantap, ini si Bom-Bom sama Edis lagi berantem seru-seru. Besok aku bahas lah. Yang mana kapan dulu? Lagi sekarang tadi. Gara-gara Edis bilang penyalipan itu rencana iblis. Wah, ngamuk Pak Bom-Bom. Waduh. Detik-detik hancur tuh. Rumah belum jadi.
Enggak lah, menang Edis. Penontonnya lebih kuat. Menang Edis. Malah di tempatnya Pak Bom dimaki-maki. Pak Bom cuma cari koin. Bom iri sama Edis. Ngamuk dia. Bom itu live-nya 24 jam loh. Tapi ya salah juga, Bre. Karena kalau Kristen mainstream itu penyaliban itu karya Tuhan. Iya karya Tuhan, tapi ya kalau mau jujur ya karya iblis gitu kan. Karya Tuhan itu kan doktrin. Tapi Lukas faktanya 23, Karya iblis lah. Yohanes 8:37 itu kan karya iblis. untuk merencanakan. Loh, berarti pada dukung Edis dong kalau gitu. ya kita dukung Edis. Nah, kita pro Edis. Lukas 23, iblis masukin Yudas untuk merencanakan penyaliban dan datang ke imam-imam. Bener Edis, nggak salah. Hidup Edis. Salib karya iblis. Wah. Enggak, Edis jatuhnya bidat itu. Melawan arus utama. Edis itu yang paling benar di antara apologet Kristen, tahu. Dia itu punya Roh Kudus, cuman dia satu-satunya yang bisa menjawab tentang Kristen, kata Oten gitu. Kalian jangan gitu, Kelvin. Oh begitu. Wah. Kata orang ya sudah. Bu, Jadi pemimpin di inilah apa lembaga kekristenan di Indonesia lah. Apa ya? Iqbal kata Pak Pendeta Yunus, dia adalah simbol pengurapan kan, Dek. Dia Mesias. Mesias dia simbol pengurapan kata Yunus. Pak Edis siapa Pak? Edis itu adalah simbol pengurapan. Dia adalah sang. Sal, jazakallah khair Sal, mantap. Oh iya bang. Gak apa-apa, banyak itu. Nanti lo di Yaumul Hisab banyak ini. Jadi, mari kita support Edis menggaungkan doktrin terbaru denom Ediisme. Ya, ini denom baru ya teman-teman. Denom Ediisme. Nama denomnya adalah penyalipan karya iblis. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi memang mereka itu setiap Polikardos ya, itu harus ada ciri khas ya. Coba lihat, kayak Rudi Yohanes kan gara-gara bilang Yudas masuk surga kan viral dia kan dulu. Jadi Disitulah jatuhnya Rudi itu. Iya. Harus ada ciri khas memang masing-masing mereka. Udah tutup yuk. Oke, tutup. Res. Yuk kita istirahat karena Sabtu Minggu konsolidasi penuh ya Afi Pusat selama guru dari Jakarta. Ikhwan doakan kami sehat-sehat ya. Tapi bentar, tidur Pin. Abis tutup teleponan bentar yuk. Oke. Waduh, ya. Call mereka guys. Enggak pasti ada lu juga. Ian, kau juga. Semua lah, semua apologet lah. Iqbal juga. Terus semua. Ya, kita tutup ikhwan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua kalian yang telah berpartisipasi, kontribusi baik finansial, doa maupun tenaga dan waktu. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat dunia dan akhirat semua yang kalian lakukan untuk agama ini melalui pergerakan apologet Islam Indonesia. Dan mari kita tutup malam yang indah dan berapi-api ini dengan kabar gembira yang kami sampaikan menggunakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu Tuhan. Bukit Umar untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi Yesus juga berdoa ya saudaraku ya. Silakan Bang Nurdin. Terima kasih. Semua kitabnya tidak sama itu. Ya, diam dulu Anova. Nanti sama Bunda biar sama kita. Diam dulu ya. Lanjut Bang Loding, kasih pencerahan. Siapa tadi?
Anobo kok punya kitab itu lama simpan di hutan, akhirnya Tarsan sudah ganti itu. Aduh, jangan banyak omong dulu. Mana yang mau saya dengar ini? Aduh, pening Diam saya. dulu. Ini Di sini udah, kau orang dan kau teriak di sini, teriak nanti kau teriak di hutan sana. ini sudah jam 1 ini. Gimana ini? Anoba diam dulu, Anoba. Diam dulu, Yosua mau sedikit lagi, dia mau istirahat. Silakan Yosua, apa lagi? Silakan Yosua. Kakak yang berteriak, Mbak. Iya, nanti sama Bunda kita saling teriak-teriak. Diam dulu ya. Bukan saya yang berteriak. Dia ya udah diam. Lanjut. Ya. Ini Abang Alktp, saya tadi mau catat itu yang ayat Yesus pergi ke bukit apa itu? Ayat berapa? Golgota. Tadi? Yang berdoa semalaman tadi Al, di mana itu tadi Al? Di ayat berapa tadi? Di mana itu Pastor Oding? Yesus berdoa semalaman. Yohanes ya? Bukan Bunda ini. Ya di mana? Lukas 6 nomor 6 ayat 12 itu dek. Oke. Sama Ya. Lukas 18 ya. Iya, Lukas 18 19 ya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya lanjut Pastor Oding. Biar nanti jadi saya pertanyakan kalau ke pendeta-pendeta gitu. Jangan Bang. Kemarin kawan saya begitu diusir, dia dicoret dari gereja. Oh, enggak apa. Kalau dia usir berarti dia tandanya tidak sanggup untuk memberitakan kebenaran. Nah, itu. Kalau abang mau tanya sama pendeta, abang tanya itu Kisah Para Rasul 3:13. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Coba abang baca. Baca baru abang tanya sama pendeta. Begini tanyanya, nanti saya kasih tahu DP cara tanya. Gitu. Kisah Para Rasul ayat 3:13. 13. Oke. Coba dibaca. Bentar dulu Bang. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Ada yang ngorok ini. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Nah, tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, Yesus itu Tuhan atau hamba? Pak Pendeta bilang, oh dia Tuhan. Kasih ayat itu. Di Bibel bilang hamba. Di situ tulis apa? Hamba atau Tuhan? Di sini Pilatus ini sebagai tahanan atau gimana? Bukan Pilatusnya, jangan fokus Pilatus, Yesus di situ. Coba baca Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam memuliakan hambanya siapa? Iya Bang, soalnya di sini kan yaitu Yesus yang kamu serahkan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Itu Pilatus di situ sebagai tahanan atau raja gimana? Itu waktu mau penyaliban kan diserahkan Yesus. Bukan Pilatus yang fokusnya di situ. Fokus Yesus ini kan di Kristen menganggap dia Tuhan, betul kan tidak? Iya. Berarti Pilatus ini sebagai tahanan sehingga dia menyerahkan dan bilang ke orang Romawi Yesus ini sebagai raja, begitu kah? Bukan fokusnya Pilatus di situ, kan begini. Yesus kan Tuhan menurut pemahaman Kristen, betul tidak? Iya. Nah, di Bibel situ tertulis Yesus Tuhan atau hamba? Kalau di sini dan tadi ini pelan. Sebentar, sabar Anobo, dikit lagi. Sabar, lanjut Yosua. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ada Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan.
Nah, sekarang begini, berarti di Bible itu Yesus hamba atau Tuhan? Hamba. Hamba. Nah, berarti bukan Tuhan kan? Betul. Pas sampai di gereja Ditampar, diusir, dicoret. Terus di sini dan di sini bang kan diserahkan Gara-gara kan. ayat itu Yosua, Anobo sampai sekarang tidak ke gereja lagi. Gara-gara ayat itu, tanya dia itu. Bukannya Nah, lagi ini dia. bang, ini nih serahkan dan tolak di depan Pilatus. Sebenarnya Pilatus ini situ sebagai Raja apa? Pilatus itu raja Yahudi dulu, raja dia, raja. Waktu penangkapan Yesus kan, mereka silakan kepada Pilatus. Iya, tetapi di ujungnya nih, walaupun Pilatus berpendapat, ini pendapat dia nih, bahwa dia Iya, ingin Pilatus dilepaskan. berpendapat ini barang ini tidak salah, begitu. Itu kisah penangkapan itu diceritakan khotbah Petrus. Di sini kalau tafsiran saya ya, Jangan tafsir sendiri, tidak boleh menambahkan firman Tuhan, apalagi mengarang-arang. dia bahwa dia ya harus dilepaskan, berarti dia sebagai tahanan, bahwa ia harus dilepaskan. Beda konteksnya itu Yosua. Itu beda konteksnya. Kalau ayat Mau diam dulu. Udah diam dulu. Itu beda konteks Yosua. Yang ditekan sebentar Bunda masuk. Yang ditekankan sama Pastor Rolin di situ, itu mau menekankan bahwa Yesus itu hanyalah hamba Tuhan, bukan Tuhan seperti yang diimanin sama Yosua sebelum ini, gitu loh. Iya, itu Bunda. konteksnya. Iya. Tetapi kenapa di sini diserahkan dan tolak di depan Pilatus? Berarti Itu konteksnya seolah-olah masalah Pilatus sebelum penyalipan itu beda. Iya, berarti kan prajurit Romawi ini awalnya sudah menangkap Pilatus. Terus Pilatus ngomonglah kepada mereka. Enggak, bahwa Pilatus mereka itu ini- raja. Pilatus itu raja, bukan tawanan. Di sini bahwa ia harus dilepaskan. Itu macam mana? Memang belum masuk di situ, belum masuk kau. Makanya kau tidak masuk pakai Bible. Yang kita fokus di situ ya. Iya. Sekarang kalau kamu mau dipilatus, berarti Tuhan kamu ditangkap. Adakah manusia yang bisa tangkap Tuhan? Tangkap biawak saja tidak bisa, apalagi Tuhan. Coba kau tangkap ular kobra itu. Gigit dia, Bang. Apalagi ini Tuhan ditangkap. Gigitlah dia. Nah, makanya fokus di situ. Ini serius loh. Ingat loh. Enggak bang. Bagaimana? Jadi di sini nih seolah-olah nih, misalnya abang nih kan yang nangkap aku, kan? Bukan itu. Nanti ke situ kau punya pemikiran belum sampai ke situ. Nanti sama bang ngomong ke inspirasi kalau abang. kamu mau bahas ke situ. Terus aku Masalah kamu ngomong ke paham. abang. Minimal begini, Yosua. Kamu harus pahami dulu, ya. Iya, Bang. Perbaiki Tuhanmu, maka Tuhan akan memperbaiki cara pemikiranmu. Jadi fokus ke ketuhanan dulu, jangan dulu kemana-mana. Kalau kita bahas, akan jadi Yesus tidak disalib itu. Nanti kita bahas ke situ. ini ya. Soalnya di sini diserahkan dan tolak di depan Pilatus. Bukan Pilatus yang langsung membawa Yesus langsung ke penyaliban begitu. Enggak, intinya gini, nggak apa-apa, izin masuk dikit Pastor. Ya, Yosua tau nggak Pilatus itu siapa? Coba. Di sini nggak ada tulisan siapa Oke, itu. Bunda jelaskan. Pilatus itu adalah pejabat Romawi yang menjabat sebagai gubernur provinsi Yudea saat itu. Di ayat berapa tuh Bunda? Enggak, sejarahnya ini Pilatus itu. Itu loh. Tapi pemahaman saya kok gitu ya. Jadi benar Bunda bilang poinnya jangan ke sana dulu, kan yang di situ poinnya kan yang dibahas Yesus itu siapa, kan gitu konteksnya. Soalnya kalau setahu saya kalau udah macam gini diserahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat, dia berpikir nih, bukan berpendapat, berpikir bahwa dia harus dilepaskan. Berarti Iya, itu di situ konteksnya. Pilatus tuh berpikir bahwa ya Yesus tuh nggak bersalah. Betul kata Bang Loding, itu proses sebelum penyalipan. Paham nggak? Bukan bahwa dia tidak bersalah di situ menerangkan dia Tuhan atau apa, bukan. Itu loh. itu waktu di sidang itu. Waktu di sidang itu sebelum penyalipan. Nah ini kalau kita paksa, baik kita coba paksa ke situ. Yang mereka silakan sama Pilatus dan Pilatus tolak itu Tuhan atau hamba?